gaji naik. Oke, ini di jam 1 ya kita mulai ya. Halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu ya. Penyelenggaraan webinar ini kan kita memberikan edukasi ke masyarakat pasar modal, sama smart retail investor khususnya. Untuk mengenal lebih lanjut, kali ini kita akan membahas CPO. Dan hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan equity analyst dari Trimaga Sekuritas, yaitu Karel Devin Film. Tapi sebelum kita pasti disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Karel Devin Film pernah bekerja sebagai associate KPMG Indonesia tahun 2018 hingga 2020 dan juga pernah bekerja di Sinarmas Sekuritas sebagai research analyst dan investment banking dari tahun 2020 hingga 2021, dan sekarang Karel menjadi equity analyst di Trimaga Sekuritas. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan membahas sektor CPO yang tentunya akan sangat menarik dengan adanya El Nino. Nah, mari kita mulai ya hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Karel. Oke, thank you Cirita, tim CLC atas kesempatannya, dan juga teman-teman ya yang udah hadir pada siang ini. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja, tapi mungkin hari ini akan sedikit panjang ya, karena CPO tuh pembahasannya panjang banget. Tapi mungkin saya akan mencoba menyingkatkan ya untuk presentasi saya. Thank you juga ya Karel udah mau kasih insight nih ke kita semua. Siap. Kelihatan nggak ya yang kelihatan sih, tapi kurang maximize nggak sih? Oke, ya bentar ya. Saya share screen dulu yang ini harus diganti. Sebentar. Nah, kelihatan? Oke, sip, mantap. Sip. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, hari ini kita akan bahas CPO. Kita baru upgrade CPO sektor dari netral ke overweight dengan judul A Strong Comeback ya. Beberapa katalis yang kita consider untuk menjadi turnaround dari CPO sektor itu ada banyak ya. Yang pertama itu kita ngeliat dari demand-nya itu kencang banget beberapa bulan kemarin ini. Terus habis itu kita ngeliat bahwa dari demand-nya juga oke. Supply-nya gimana nih? Nah, supply-nya itu ada crunch nanti yang akan kita bahas karena dampak dari El Nino. Terus habis itu kita ngeliat nih setelah demand-nya oke, supply-nya agak tight. Nah, gimana ke depannya dari segi margin-nya? Dari segi margin-nya itu akan expand atau increase karena dari fertilizer price yang udah mulai normalize. Yang akan kita bahas satu-satu ya nanti ya. Jadi kita itu ngelihat bahwa CPO demand dari India sama China itu udah benar-benar kenceng banget beberapa bulan kemarin ini. Nah ini bisa kita lihat India itu import palm oil-nya udah hampir normal ya. Sebelumnya itu kan dia tipis ya bisa dibilang ya, atau rendah banget. Terus kalau China juga sudah mulai importnya itu udah mulai meningkat, dan di bulan Agustus itu dia naik lagi sekitar 20-25%. Jadi kita ngeliat bahwa import atau demand dari India and China ini udah mulai meningkat. To note juga pengimport CPO terbesar di global itu adalah India. India itu sekitar 9-10 juta ton. Kalau China itu sekitar 8-8,5 juta ton per tahun. Nah, kenapa India sama China ini importnya bisa meningkat banget demand-nya? Karena kita ngelihat bahwa dari CPO price itu sekarang ditradingin diskon di antara ada edible oil lainnya. Ada edible oil itu ada soybean, ada rapeseed, ada sunflower oil. Nah, setiap oil ini tuh saling substitusi. Jadi emang dicari nih siapa yang termurah gitu kan. Nah, tapi yang paling berkorelasi dengan CPO itu adalah soybean. Soybean ini diproduksi kebanyakan di Argentina dan di Brazil. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau bisa saya
spotlight. Nah, di sini ini spread antara CPO dan soybean oil itu benar-benar udah gede banget ya, bisa dibilang ya. Biasanya itu dia cuman di gap-nya itu cuma segini, tapi sekarang benar-benar udah meluas banget. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Nah, ini kalau kita lihat kenapa bisa soybeannya naik tapi CPO kita turun. Nah, karena ada gagal panen di Argentina. Argentina itu penghasil global soybean kedua terbesar ya di dunia ya. Itu dia tuh gagal panen karena kekeringan. Nah, kita dari USDA atau dari konsultan luar negeri itu expect soybean production di Argentina itu belum akan pulih sampai tahun 2024. Bisa dibilang karena ada cuaca yang ekstrim di sana. Nah, tapi ketika soybean supply-nya udah turun nih, tapi kok CPO kan makanya itu dari itu makanya soybean oil-nya naik. Nah, tapi CPO price kok malah turun. Nah, CPO price itu turun karena dari segi Malaysia itu CPO production-nya itu naik banyak. Bisa kita lihat di chart ini ya, di chart sebelah kanan ya. Nah, pertanyaannya adalah, oke nih, kalau gitu CPO price kapan nih naiknya gitu kan? Padahal gap-nya udah lebar banget. Nah, nanti saya expect itu di bulan November atau di bulan Desember ketika Malaysia udah umumin kalau dia itu production CPO itu turun. Nah, turunnya kenapa? Karena ada El Nino. Nah, teman-teman, kalau misalkan masih ada yang bingung nih, perbedaan El Nino sama La Nina itu apa? Yang kering yang mana, yang basah yang mana? Nah, jadi El Nino itu kan belakang kata-katanya ada no nih, ya kan? No kan berarti tidak ada hujan. Nah, kalau La Nina, nah ada hujan, gitu aja sebenarnya. Jadi El Nino itu adalah musim kering ya. Nah, kalau untuk ukur El Nino itu separah apa dampaknya, kita itu pakai Oceanic Nino Index. Ini adalah indikator yang digunakan oleh BMKG atau internasional untuk mengukur seberapa besar sih dampak dari kekeringan atau dari La Nina, atau El Nino atau La Nina. Nah, kita lihat di tahun 2023 itu bisa dilihat dari segi garis Nino Index ya, itu di atas tahun 2019 dan masih di bawah tahun 2015. Jadi gimana nih dampak dari El Nino untuk tahun ini ke CPO planters ke Indonesia? Nah, kita expect itu mungkin di sekitar tahun 2019 ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari bulan-bulan kemarin, curah hujan di Indonesia itu dari Januari sampai Juni, ini masih normal. Masih banyak turun hujan. Jadi masih aman. Nah, tapi di bulan Juli sampai September, itu udah mulai panasnya tuh berasa banget. Atau kering banget. Bisa kita lihat. Nah, ini ada prediksi BMKG juga. Di bulan Oktober, ini El Nino-nya masih berlanjut. Ini yang cepat-cepat tuh maksudnya itu kering ya. Nah, jadinya kita expect itu El Nino emang akan mempengaruhi CPO production di tahun depan. Sebelumnya juga, kalau dampak dari El Nino dan La Nina, itu efeknya mulai akan lagging ya. Akan lagging sekitar 6 bulan. Jadi efeknya tuh baru berasa 6 bulan berikutnya. Nah, itu kan dari bulan Juli kan curah hujan sudah mulai rendah ya kan. Makanya saya expect itu di bulan November atau di Desember, itu CPO production di Indonesia dan Malaysia itu sudah mulai weakening, bisa dibilang. Nah, kalau kita berkaca sama dampak-dampak atau secara historical El Nino itu gimana? Nih, kalau bisa kita lihat dari El Nino yang paling kuat di tahun 2015, itu benar-benar dari Sabang sampai Merauke, dari Papua itu sampai ke Aceh itu benar-benar coklat banget ya. Atau curah hujannya itu benar-benar nggak ada, gitu bisa dibilang. Dan di tahun 2012 itu ditandai dengan adanya banyak kebakaran hutan. Bisa dibilang ada sekitar 5 atau 7 hutan itu kebakaran. Jadi FFB production di CPO planters itu turun banyak di tahun tersebut. Nah, di tahun 2019, ini kita bisa lihat, emang sih kalau bisa kita lihat, coklatnya itu nggak sepekat tahun 2012. Nah, tapi di tahun 2019 itu, hujan itu masih ada. Kayak misalkan contoh nih, di Papua masih ada hijau-hijaunya, ya kan. Di Kalimantan, bisa kita lihat juga, coklat itu masih banyak coklat mudanya.
Di Riau itu masih coklat muda gitu kan. Nah, untuk untuk di tahun ini El Nino itu gimana? Kita expect itu ya moderate aja sebenarnya kayak tahun 2019. Dan yang paling kena dari El Nino itu adalah di bagian Sumatera, bisa kita lihat karena itu coklatnya pekat banget. Nah, sedangkan di Kalimantan ini bisa dibilang masih aman-aman aja. Nah, to note juga kemarin saya baru aja ke kebunnya DSNG yang di Kalimantan area. Nah, di sana itu malam masih hujan, jadi masih aman sebenarnya di Kalimantan. Nah, tapi ada tim kita yang ke Riau sama Sumatera, dibilang, wah di sana panas banget, nggak ada hujan, bisa dibilang hujannya itu nggak ada. Jadinya emang perbedaannya signifikan ya antara Kalimantan dan Sumatera ya. Nah, untuk planters mana aja sih yang ada di Kalimantan dan Sumatera? Nah, untuk planters yang ada di Kalimantan, paling banyak itu ada di DSNG. DSNG itu 100% ada di Kalimantan. Kalau TAPG, dia itu 92% ada di Kalimantan, 8%-nya lagi itu ada di Jambi. Nah, kalau yang paling kena dampak dari El Nino adalah LSIP menurut saya. Karena LSIP itu bisa dibilang sekitar 90% itu lahan kebunnya itu ada di Sumatera. Kalau Ali, dia itu 37% di Kalimantan, 37% itu ada di Sumatera, dan selebihnya itu widespread ya, ada di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, impact-nya separah apa sih terhadap produksi buahnya atau FFB? FFB itu bisa dibilang tandaan buah kosong yang buat memproduksi CPO. Nah, ketika strong El Nino di tahun 2015, itu turun bisa sekitar 9% sampai 38% untuk produksi TBS di tahun berikutnya. Nah, sedangkan di tahun 2019, itu tuh mengurangi 5% sampai 23% di tahun depannya. Nah, jadinya kita expect untuk FFB production CPO di tahun depan, itu bisa kurang sekitar 5% atau bahkan bisa lebih. Terutama dengan planters yang ada di Sumatera area. Nah, jadinya dari sini kita ngeliat bahwa supply CPO di tahun depan itu kita expect akan turun. Dan ini juga sejalan sama GAPI sama MPOB atau Malaysia Palm Board Oil yang juga bilang mungkin tahun depan itu turun sekitar 5% sampai 10% secara year on year. Nah, selanjutnya dari supply yang kedampak dari El Nino, kita juga ngelihat bahwa untuk aging palm tree itu semakin cepat. Nah, buat teman-teman juga yang masih belum familiar sama CPO industry, jadinya kalau misalkan pohon itu semakin tua, semakin produksi buahnya itu semakin sedikit bisa dibilang. Jadi prime age-nya CPO itu dari tahun ke-7 sampai tahun ke-15. Nah, di atas tahun ke-15 itu sudah bisa dibilang udah mulai turunnya jauh banget produksi buahnya. Nah, untuk di Indonesia itu average plan-nya itu sekitar 14 sampai 15 tahun sebenarnya. Nah, kalau di Malaysia itu sekitar 16 tahun, sebenarnya bisa lebih. Nah, kenapa kita bilang ini aging plantation makin cepat? Karena minimnya replanting. Ini yang saya ambil contoh dari perusahaan-perusahaan besar ya di Indonesia ya. Ali itu luas kebunnya itu sekitar 250.000 hektar ya kan. Tapi replantingnya itu cuma sekitar 5.500, 5.000 hektar ya kan. Cuma sekian persen dari total kebunnya. Jadinya kurang signifikan bisa dibilang. Terus habis itu LSIP itu dia punya sekitar 110.000 hektar, if I remember. Jadinya, tapi dia itu cuma replanting sekitar 1.500 ya kan. Jadinya kita ngelihat itu replanting activities di Indonesia itu bisa dibilang minim. Kenapa minim juga? Karena baik lagi, harga CPO itu masih tinggi, masih oke. Kalau misalkan dia babat sekarang, replanting sekarang, ya rugi juga gitu dia bilangnya. Nah, tapi teman-teman, waktu saya discover ke Sumatera kemarin, itu ada beberapa evidence yang saya temukan, itu ada namanya penyakit ya. Penyakit yang sudah mulai kelihatan. Tapi ini bisa dibilang tuh belum begitu berdampak sebenarnya. Tapi ini cuman buat aware aja. Jadi itu ada namanya penyakit namanya Ganoderma. Ganoderma ini bisa dibilang itu penyakit yang tumbuh di akar pohon sawit. Nah, ini terjadi kenapa? Karena adalah penggunaan pupuk yang kekurangan atau kelebihan, yang tidak dosisnya itu tidak tepat. Nah, yang banyak terdapat penyakit ini adalah di daerah Sumatera.
Nah, kenapa sih di daerah Sumatera? Karena daerah Sumatera itu bisa dibilang tanahnya itu ditanamin sawit itu udah lama banget. Dari tahun 1800-an sampai udah 3 generasi lah. Satu generasi itu sekitar 40-50 tahun. Jadinya kan sawit itu menyerap unsur hara atau zat-zat ya, unsur hara yang besar kan ya. Kan mereka berarti kan harus pupuk terus kan. Dan kalau pupuknya itu nggak efektif atau dosisnya nggak tepat ya lama-lama ya muncullah penyakit ini bisa dibilang. Jadi penyakit ini tuh kayak ngegrogotin akar tanaman di kelapa sawit. Dan lama-lama sawit itu ya jatuh karena bisa dibilang bolong ya itu akarnya. Jadi lama-lama jatuh dan berat sebelah gitu kan. Nah ini tuh belum ada obatnya dan lagi di-develop. Gimana mungkin ya kita harapkan lah untuk segera ketemu. Tapi sebenarnya ini penyakit udah lama. Tapi baru banget saya kesana tuh mulai banyak pohon-pohon yang berjatuhan gitu kan, belum ada obatnya. Jadi petani-petani di sana karena ini akar itu nyebar, jadinya petani di sana tuh cuman ya udah kita kotakin aja tanahnya gitu kan. Tapi menurut saya sih kurang efektif, soalnya kan akar tanaman sawit kan bisa dibilang besar dan panjang lah sampai bawah ya kan ya. Nah untuk ini ada penelitiannya dari Journal of Tropical Estate ya, di Bukit Tinggi. Dia itu menyerang pohon yang umurnya tuh paling banyak di sekitar 6-15 tahun itu. Jadinya ini mengurangi FFV production atau income dari petani itu sekitar 27%. Nah ini kalau ada yang nanya nih, kalau gitu gimana dong gitu kan. Ya kita menunggu aja ada obatnya dan ada seednya atau seednya yang bisa tahan terhadap Ganoderma. Untuk yang di Sumatera itu udah generasi ketiga, kalau di Kalimantan itu masih generasi pertama ya. Jadi emang yang di planters yang di Kalimantan area itu oke, bisa dibilang masih aman lah. Nah untuk area-areanya yang sipil producer di Indonesia itu paling 33% itu berasal dari Kalimantan. Sedangkan sekitar 20-25% itu ada di Sumatera. Dan di paling gede atau the whole area paling gede sendiri itu adalah Riau di 22%. Nah, kalau misalkan kita lihat kan dari demand-nya udah kita bahas, supply-nya udah kita bahas. Nah, yang selanjutnya itu dari pupuk nih. Pupuk kan permasalahan nih dari kemarin kan ya, yang nyebabin makanya margin para CPO players itu turun kan. Jadi fertilizer itu nyumbang sekitar 20-25% of total COGS-nya CPO planters. Jadi ini benar-benar berdampak banget. Nah, untuk pupuk itu sempat spike itu karena ada perang Rusia-Ukraine. Karena harga gasnya naik, terus habis itu supply crunch di pupuk, harga pupuk itu bisa sampai double atau triple gitu kan. Nah, waktu harganya di peak itu supply nggak ada, jadi para CPO players itu harus ngelok supply pupuk di harga yang tinggi. Nah, makanya di tahun ini itu CPO players itu kurang oke lah, bisa dibilang marginnya itu turun dari tahun sebelumnya. Tapi teman-teman yang on the bright side itu pupuk udah mulai turun. Nah, pupuk mulai turun ini kenapa? Karena dari satu gas price-nya turun, kedua dari dari pupuk company itu dia nambahin production capacity-nya supaya nggak terjadi spike kayak kemarin-kemarin ini. Nah, jadi pupuk itu ada 3 komponen sebenarnya. Ada pupuk namanya kan NPK ya kan, nitrogen, potasium, sama potas ya kan. Nitrogen itu jadi urea, bisa dibilang kayak ESA ya. Itu nanti jadi urea. Terus habis itu potas itu yang nanti kita bahas. Jadi global urea production itu di tahun 2022 itu cuman sekitar 180 juta ton, ya kan. Tapi karena perang Rusia-Ukraine itu bisa dibilang para pemain urea itu nambahin production capacity-nya gitu kan. Ya bahkan ESA juga nambahin production capacity-nya kan ya. Nah dari Bloomberg itu expect di tahun 2028 production urea di global itu mencapai 206 juta ton gitu kan. Nah, habis itu dari segi price-nya gimana nih ya kan. Nah, kita tuh ambil indikator dari Fitch Ratings ya. Fitch Ratings itu expect
harga urea turun ke $300 per ton hingga ke $270 per ton dari sebelumnya itu 662 ton. Karena dari penambahan production capacity dan gasnya turun, ya kan. Dari ureanya turun, terus gimana nih selanjutnya? Kan ada banyak nih, ada potasium sama potas kan. Nah, dari segi fosfatnya, itu ada namanya perusahaan OCP. OCP ini adalah perusahaan fosfat terbesar di Kanada. Jadinya, dia itu, karena dia tahu nih, kemarin itu kan harga fosfat itu naik banget kan ya. Dan ini kan nyebabin makanya food inflation kan. Makanya dia itu juga nambahin nih production capacity-nya. Dan dia bahkan udah invest sekitar 13 juta US dollar kalau nggak salah. Nah, untuk nambahin production capacity-nya, ya kan. Nah, oleh karena itu, dari Fitch itu juga expect fosfat itu turun dari $309 per ton, turun ke 250 dan hingga ke $100 per ton di tahun 2026. Terus habis itu ada potash. Ini kita expect dari Mosaic. Mosaic ini adalah the second biggest potash producer in the world dari Kanada juga. Dia itu juga nambahin production capacity-nya gitu kan. Nah, dari segitu juga dari Fitch juga expect kalau dari segi potash itu juga harganya turun dari $514 per ton hingga ke $230 per ton di tahun 2025 sampai 2026. Jadi kita lihat ini dari segi pupuk juga sudah mulai diekspektasi untuk turun ya. Dan teman-teman juga ini kalau saya boleh share itu TAPG itu udah ngelok harga pupuk di second half tahun ini itu turun sekitar 25% sampai 30% ya dibandingkan dengan first half. Nah, di tahun ke depan TAPG itu udah secure pupuk dengan harga pupuk tuh harga sebelum Rusia Ukraine perang. Nah, jadinya untuk massive margin expansion di tahun depan itu TAPG yang udah secure. Kalau di SNG dia itu belum secure untuk untuk tahun depan dia itu baru bilang ekspektasi turun sehingga sekitar 25 sampai 30%. Gitu, teman-teman. Nah, itu kan dari segi pupuknya oke nih. Nah, yang paling mungkin teman-teman nanya-nanya nih, kalau yang kemarin itu kan ada CPO export ban ya kan. Nanti kalau harga CPO-nya naik, di ban lagi nggak nih? Nah, ini saya expect enggak. Karena si pemerintah itu udah launching namanya tracking system namanya Simira 2.0. Simira ini maksudnya adalah sistem minyak goreng curah gitu kan. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita lihat dari lebaran kemarin, harga minyak goreng curah di pasaran, di tradisional dan modern market itu nggak begitu naik, ya kan? Biasanya itu naik sekitar 5% sampai 10%. Nah, ini nggak naik. Nah, ini kenapa? Karena adanya program pemerintah, yaitu minyak kita, dan adanya Simira 2.0. Minyak kita itu adalah minyak subsidi dari pemerintah yang dijual di pasaran dengan harga 15.500 per kilo atau 14.000 per liter. Nah, tapi waktu itu minyak kita di launching, itu bisa kita lihat di bulan Juni, itu masih spike ya harga minyak goreng. Nah, ini kenapa? Karena adanya logistik problem. Logistik problem di Indonesia yang belum ke-solve waktu itu. Dari segi produknya kan udah ada nih yang bagus buat masyarakat kan. Tapi masih banyak banget yang nimbun. Nah, oleh karena itu di launching namanya Simira 2.0. Jadi Simira 2.0 ini adalah tracking system dari pemerintah yang bisa dilihat terbukti efektif ya. Dengan adanya lebaran kemarin, harga minyak goreng masih stable. Dan jadinya kan sekarang itu kan untuk para CPO company, kalau dia mau ekspor, dia itu harus nyumbang atau DMO, Domestic Market Obligation, itu sekitar 1:4 gitu kan. Jadi kalau misalkan dia tuh nyumbang 1 liter atau jual 1 liter CPO ke Indonesia, dia tuh dapat jatah 4 liter untuk ekspor. Nah, untuk dapetin jatah itu gimana? Dia itu harus daftarin production-nya dia dan lainnya itu di Simira 2.0. Nah, oleh karena itu dari CPO players-nya pun juga udah mulai komplain nih karena untuk ekspor gimana kan kalau nggak dapat kuota nanti ditangkap gitu kan. Nah, dari segi logistiknya atau dari segi distributornya yang ngambil, dia tuh juga harus daftarin di Simira 2.0 ini. Jadi dia tuh connect nih. Jadi distributor yang ini ngambil dari misalkan contoh PT DSNG gitu kan. Nah, distributor ini nanti salurin kemana nih? Ke pasar mana gitu kan. Nah, pasar itu didaftarin juga ke Simira 2.0. Nah, oleh karena itu dari segi tracking sistemnya itu sebenarnya so much improvement. Bisa kita lihat. Nah,
kita lihat itu juga makanya banyak banget penimbun minyak kita itu ketangkep waktu di launching aplikasi ini. Nah jadinya kita lihat dari segi harga minyak goreng di Indonesia itu relatively stable dengan adanya minyak kita dan si Mira 2.0, thanks to government. Terus habis itu dari segala katalis tersebut kita paling suka di THPG ya. THPG itu kita punya buy rating, kenapa? Karena bisa kita lihat dari segi earnings growth itu visible untuk tahun depan. Karena dari segi harga pupuknya yang udah di-secure, terus habis itu kita ngeliat dari segi dividen itu juga menarik gitu kan. Dari segi ROI expansion, ini exclude NSS ya, itu juga paling tinggi dibandingkan dengan DSNG kan. Tapi kita juga suka DSNG, karena dia juga prime beneficiary juga, dengan umur tanaman yang muda, terus habis itu juga dengan adanya ROI expansion juga, dan dia expect kan di tahun depan pupuk itu bisa turun lumayan banyak juga. Nah kalau NSS kita juga cover, kita lebih menunggu ke pabrik barunya sih yang jadi itu gimana gitu kan. Kalau misalkan emang double the capacity, udah berjalan baik dan utilization langsung 100%, nah itu kita expect sih bakal good banget ya untuk NSS. Tapi emang dia relatif lebih mahal dibandingkan dengan THPG dan DSNG. Nah satu lagi mungkin teman-teman kan mungkin nanya nih, gimana sih dampak dari bursa carbon trading terhadap CPO players ya. Jadi untuk CPO players itu sebenarnya masih net carbon negatif sebenarnya. Ini saya ambil dari THPG Sustainability Report ya. Jadi net carbon itu masih negatif atau masih menyumbang karbon. Tapi kita ngelihat itu bisa dikurangi dengan adanya penambahan conservation sama adanya replanting atau tambahan lahan baru. Jadi nanti nggak menutup kemungkinan bahwa THPG, DSNG, dan other CPO planters lainnya itu bisa net carbon positif dan bisa dapat nih beneficiary dari bursa karbon. Nah kalau DSNG dia itu lebih ke ESG-nya tuh dia lebih ke mau ini sih bio-CNG bisa dibilang. Jadi selama ini kan kalau ngirim-ngirim barang atau pakai listrik di hutan itu kan pakai solar kan, pakai diesel kan ya. Nah jadi tuh dia tuh manfaatin limbah dari kelapa sawit untuk jadi gas. Gasnya ini untuk untuk listrik, untuk menggerakkan mobil dan lainnya sih. Mungkin itu dari yang saya mau sharing tentang CPO. Monggo kalau ada question. Oke. Thank you banget nih Karel, sangat singkat tapi cukup detail, cukup menarik, dan point of view-nya beberapa yang memang menjadi strong catalyst untuk CPO untuk make a comeback ya, seperti judul report kamu ini. Nah tapi ini kalau kayak LC Ali gitu, kamu ada recommendation nggak, atau nggak cover atau gimana? Oke, jadi mungkin untuk Ali LC kita nggak cover gitu kan. Soalnya lagi kita itu lebih suka planters yang ada di Kalimantan area. Karena satu, dia dari segi planting itu masih oke, terus nggak begitu kena dari El Nino ya. Nah, Ali sama LC mungkin kita lebih ngelihat nanti sih, kayak dia tuh dari segi, kan umurnya udah mulai tua juga kan, dari atas 15 tahun. Kita lebih ngelihat THPG dan DSNG. Dan in valuation ways, Ali itu udah di 10 kali PE, THPG itu di 5 kali PE. Mungkin 6 kali PE. Jadinya kita lebih menarik THPG dan DSNG. Oke, itu kamu dengar nggak kalau Ali itu katanya udah start replanting loh? Ada dengar nggak? Oh iya, dia itu emang replanting untuk tiap tahun. Itu kalau misalkan kita lihat di sini itu memang sih dari segi umurnya itu turun ya, dari 15,8 tahun ke 15,1 tahun ya kan. Efek dari replanting itu mulai berasa. Tapi tetap aja ini masih di atas 15 tahun, dan kan dia tuh paling kena ya bisa dibilang dari segi ekspor atau apa itu belum berjalan dengan normal. Jadinya kita belum begitu cover sih untuk Oh, I see. Oke. Terus kalau kayak ada smaller cap CPO yang sebenarnya ada beberapa orang tuh ada yang mention kayak BWPT, Gosco, kamu ada view nggak on that smaller planters gitu? Oke, jadi kalau untuk smaller planters untuk BWPT sih saya mungkin itu kan aset Raja Wali. Iya. Aset Raja Wali. Ya kita lihat ada corporate action apa. Saya dengar sih waktu kemarin kan katanya mau ada
dijual atau ya ada gitu kan ya, Iya, atau ada mau rumor. diambil sama yang lain kan. Tapi make sense menurut saya karena kan dari pemerintah kan nggak bolehin buka lahan baru kan untuk CPO kan. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan kalau itu bisa terjadi ya. Untuk BPT itu dia itu lahannya itu ada di 112.000 hektar ya. Jadinya oke sih sebenarnya sih. Cuma Umurnya mungkin, juga masih 14 tahun ya. cuma problem dia kayaknya berat di utang aja ya, DR-nya tinggi ya. Iya. Tapi kebunnya nggak masalah. Iya, bener-bener. Kebunnya oke, cuman kayaknya kan dari dulu kan kalau kita dengar waktu dulu kebetulan aku kenal sama IR yang dulu, dia kan suka bilang, oh ya kita nih udah turun loh bunganya nih, kita udah turun, tapi kelihatannya nggak banyak berubah gitu loh, kondisi DR-nya masih tetap quite high, jadi itu mungkin yang mempengaruhi kinerjanya ya. Jadi secara fundamental hitungan atau resultnya itu belum terlalu improve ya, mungkin karena itu ya. Belum begitu improve. Tapi kalau misalkan emang dia kan dia kan masih ada bisa bilang tanaman-tanaman yang masih muda kan di situnya. Kalau misalkan emang bisa ada yang tertarik, CPO company tertarik, itu bisa atraktif sih. Tapi untuk kalau misalkan ini kan saya bilang kan ini kan CPO sektor bisa main kan. Nah, ya itu alfanya BPT. Iya. BPT, SSMS. Iya. Oh iya, tadi ada yang nanya tuh di grup Nitip, katanya nanya SSMS. What do you think on SSMS ya? Kayaknya saya suka sih SSMS, tapi belum sempat saya cover. Iya. Dia itu umur tanamannya itu sekitar di 13 tahun ya. Hampir sama kayak TAPG dan DSNG. Dan dia itu atraktif poinnya adalah dia RSPO-nya itu sekitar 90%. Nah, teman-teman yang nggak tahu, belum tahu RSPO itu apa? RSPO itu adalah Roundtable Sustainability Palm Oil. Nah, jadi kalau teman-teman makan ayam di McD, ayam di KFC, nah itu minyaknya minyak RSPO. Nah, jadinya lebih berkualitas, lebih green gitu kan. Jadi itu dapat harga lebih mahal. Dan dia EBITDA marginnya itu paling tinggi karena dia itu dekat sungai ya. Jadi dia pakai manfaatin sungainya untuk logistik gitu kan. SMS saya suka. Iya, banyak sih di tempat aku juga ada cover. Cuman kayaknya share price-nya ya menurut pengalaman aku ya untuk trading SSMS ini agak susah gitu loh. Kayak banyak unpredictable. Kalau sebagai investor retail kadang-kadang yang lain misalnya kita beli ini belum naik, kadang-kadang naik terus ntar turun. Jadi lebih susah ngebaca pergerakan sahamnya gitu daripada yang lain. Nggak tahu nanti mungkin ada lebih enak mungkin. Ini sih aku trading udah lama banget ya, dari zamannya dulu masih harga berapa ya yang pokoknya aku kalau trading ini nggak ngerti gitu, kayak agak susah, nggak tahu nanti kita mungkin kalau benar-benar sektor ini akan bergerak naik, mungkin kan ini basket play ya, jadi semuanya akan ikut naik juga sih. Iya. SSMS itu tapi mungkin ini sih dia itu kan punya holding kan ya. Aset-aset yang dia kan SSMS itu dikasih aset-aset yang bagus ya, bisa dibilang kan ya. Nah, kalau misalkan pohonnya itu udah mulai tua atau apa, ya itu ya bisa kemana-kemana itu, bisa ke atas atau ke bawah, ada cebutkan nanti kan. Udah dicebutkan, nah itu bisa lah. Bisa digituin lah. Iya. Oh, ini terus ada juga nih yang nanya STAA. STAA. Oh, STAA, saya pernah ke kebunnya. Itu STAA bagus. Dia tuh waktu saya di Binjai ya, ke sana. Dari segi tanamannya masih sekitar 13 tahun. Dari segi production FFB dan lain itu juga oke, tapi dia tuh kalau nggak salah masih ada ekspor ya. Jadi masih ketahan di sana sih. Ekspor kita kan untuk CPO sebenarnya belum begitu well, karena kan emang gara-gara yang demo ini kan ya. Nah, mungkin itu agak yang the hinder of the STA, tapi for the company, kebun dan lainnya tuh bagus. Valuasinya Valuasinya itu sekitar di 7 kali ya kalau nggak salah ya. 7 kali atau 8 kali ya. Oh, oke.
8 kali PI. Oke dong ya, masih ya. Oke lah, masih ada yang lebih mahal, masih ada yang lebih murah. Oke, Iya, terus tapi saya harus lihat ke depannya sih, soalnya pupuknya ini kan benar-benar ngaruh banget kan ya. kuncinya di pupuknya ya. Iya, harus tahu nih dari segi manajemen tuh bilang pupuknya tuh gimana guidance-nya. Oke. Gitu sih. Jadi untuk CPO ini salah satu faktor yang harus kita perhatikan daripada emiten-emiten ini gimana mereka secure atau hedge di pupuk, benar nggak sih kayak gitu? Benar. Jadinya kan sekarang kan kayak misalkan nih gas sudah mulai naik, besok amoninya mulai naik nih, mulai rebound kan. Benar-benar. Nah, tapi makanya waktu kemarin itu kayak TAPG itu dia udah secure nih pupuk di benar-benar di bottom gitu. Jadi oke banget sih. Gitu. Iya. Aku suka sih TAPG. TAPG menurut aku TAPG DSNG itu sahamnya tuh enak. Kalau misal kita beli murah atau lagi terkoreksi, kita bisa buat trading, kita mau hold buat jangka panjang juga enak. Dia kalau naik juga, kalau lagi bener-bener naik juga naiknya enak deh. Pokoknya nggak yang naik turun gitu, aku pusing. Jadi kalau naik ya dia naik one way. Kalau lagi dia nggak mau naik ya dia sideways-nya lama. Tapi sekali jalannya lumayan. Jadi itu memang aku suka sih dua itu. Sama sebenarnya aku suka LSIP juga. Bukan suka karena apa? Ini karena saatnya tahunnya Salim. Jadi salah satu grupnya Salim yang ada di sektor CPO adalah LSIP ini. Jadi apakah nanti akan ngikut juga nih ke karena gini, kayak Meta itu kan Salim yang dikonstruksi itu aja udah rally lumayan. Nah kalau sektornya CPO nanti sampai nanti benar-benar nanti manggungnya benar-benar manggung yang panjang ya. Nah mungkin LSIP ini bisa menjadi yang menarik, apalagi kalau harganya sekarang tuh di bawah 1.000. Biasa LSIP di bawah 1.000 ada harga beli. Ini kita nggak memperhatikan fundamental ya. Kalau fundamental kan kayak tadi kamu bilang tanaman udah tua. Aku nggak ngerti kalau valuasi, aku belum sempat baca-baca. Kalau yang menarik nih Ci, di LSIP nih. LSIP itu kan buyback mau jual treasury shares kan ya. Oh iya. Treasury shares itu kan average di harga 1.050 kalau nggak salah kan. Dia kan nggak bisa jual di bawah itu ya. Benar. Kan? Terus tapi ini disclaimer ya di saya nih ya. Disclaimer. Saya ada spekulasi aja. Ini kan LSIP itu punya cash-nya banyak nih, sekitar 3,8 T misalnya. Debt-nya itu kan nggak ada, free kan. Iya. Terus dari segi replanting-nya itu kan dia udah nggak bisa banyak kan. Karena tadi ya emang sih yang Ganoderma ini kan belum begitu kuat evidence-nya ya kan. Tapi kita ngeliat kan bahwa harga pupuk mahal dan lain-lain, itu kan replanting kan terbatas gitu kan ya. Benar. Nah, cash-nya banyak nih. Ada apa nih gitu kan? Mau ngapain nih dengan cash yang banyak dengan utang yang nggak ada nih? Iya. Nah, ya itu aja sih. Iya. Nah, Bisa itu sebenarnya aku dengar dari yang sebelum kan sempat naik kan, inget gak yang sempat kita ngobrol, kita mau invite DSNG tapi kemudian mereka lagi sibuk kan, itu kan sempat CPO sempat naik ya for a while, kemudian habis itu koreksi. Itu udah keluar beritanya, udah keluar rumornya sebenarnya bahwa akan ada pergerakan yang menarik lah mengenai this company. Cuma memang aku nggak denger banyak mengenai, cuman dia bilang ini bakalan kayak IMAS katanya gitu. Nah memang naiknya sempat lumayan, kemudian karena CPO-nya terkoreksi, kemudian LSIP-nya keluar dari LQ45 atau FTSE atau MSCI gitu deh, aku lupa deh. Pokoknya ada keluar dari salah satu indeks, termasuk di sana banyak saham-saham CPO. Habis itu turun, terus kebetulan CPO juga pullback dulu, koreksi. Karena oil kan waktu itu juga ikut koreksi kan, karena oil ikut turun kan semuanya turun. Nah itu sempat tenggelam lagi tuh beritanya, kagak kedengeran. Yang orang kan main saham lain lagi, sektor lain lagi. Nah mungkin nanti kalau CPO-nya make a strong comeback, ya ini bisa menjadi katalis atau kuda hitam nih ya, atau ya. Mungkin ya itu menarik sih. Apalagi ya sekarang Salim mania, Salim yang memberikan cuan berlimpah nih buat kita, mau dari mana, mau dari Pani juga ya, Paninya. Pani ya. Ya, Karel tuh udah Salim. Iya. Ahab nanti. Iya, Ahab kemarin udah arak nih.
Ahap Iya. ya banyak sih memang ya tahun ini mungkin tahapannya para konglomerat yang lama untuk mencuri perhatian kita termasuk juga Prayogo ya karena kan mungkin banyak katalis seperti brandnya kan mau IPO terus kata orang gini loh lagi pengen bersinar di Forbes katanya gitu biar dapet number one katanya sih bukan gosip lah kayak market talk sama bercanda inspired dari Bayan karena Bayan itu kan harganya naik tinggi jadi tiba-tiba nomor 1 gitu loh jadi mungkin apa ini dihubung-hubungin orang ini kayaknya dengan beberapa saham yang mereka naik jadi bisa naik di posisi di Forbes juga gitu balap-balapan ini seru banget sih nih kita sebagai investor Bisa lah. Iya. Gitu. Free float cuman kecil kan. Iya, makanya ini akan menarik nih. Oh, ini oke, kita mungkin start. Nih. Tadi aku udah lihat ada beberapa yang menarik sih. Coba aku scroll dulu ke atas. Siap. Tunggu nih, aman ya tadi. Ini soalnya ini chatnya banyak banget yang ada keluar masuk nih. Izin tanya, jika El Nino saham-saham pangan seperti hoki dan nasi naik kenceng, kalau La Nina saham apa yang memiliki kenaikan yang signifikan? Bersama nggak sih? Kan itu fenomena alam. Kalau La Nina, kalau untuk dari segi ini sih sebenarnya kan komoditi itu sebenarnya mainnya lebih indexing ya bisa dibilang ya. Kayak misalkan nih contoh CPO price naik gitu kan. CPO price naik dari global, nah harga CPO itu biasanya naik ya, saham-saham CPO naik gitu kan. Kalau La Nina itu kan berarti kan saya bilang musim subur ya kan ya. Musim subur, production-nya jadi melimpah, supply-nya banyak, harganya turun, efeknya kemana? Ke consumer. Nah, consumer kan tadinya kan dari segi COGS raw materials-nya itu kan turun ya kan. Makanya waktu kemarin kan kita kan La Nina kan setahun 2 tahun kemarin kan ya. Iya. Nah, itu kan nyebabin makanya soft commodity itu turun kan. Makanya consumer kan kemarin naik gitu kan. Oh iya. Jadi La Nina efeknya kemana? Lebih ke consumer sector. Oh, oke. Terus yang minggu lalu kan aku ada webinar juga menurut narsum minggu lalu kalau yang tahun ini sangat perform tahun depan akan less perform atau yang paling tidak perform loh. Tapi itu make sense loh. Kan kayak waktu itu yang tech stock ada yang saatnya dia sangat-sangat perform, kemudian another year dia the worst performing sector ya. Nah mungkin tahun depan consumer kita perlu agak hati-hati kali ya, terutama yang benar-benar yang close related sama soft commodity ini, karena ini kan soft commodity kan kelihatannya mulai naik ya, kayak ICBP yang banyak gandumnya. Terus tadi ada kayak ngomongin hoki sama nasi itu kan sebenarnya, tapi kan kalau di Indo ini kan nggak, harga beras itu kan dipatok ya, benar nggak? Dipatok. Ya, jadi sama Bulog. Iya, jadi sebenarnya harga beras di luar naik pun emiten itu nggak berdampak sebenarnya, karena kan harganya mereka nggak bisa naikin, udah ada pricingnya. Sedangkan untuk pengembangan nasi barunya yang katanya nasi jagung apa nasi apa ya, itu baru, jadi belum tahu gitu hasilnya. Jadi ya mungkin itu cuman sentimen aja sih. Iya, mungkin untuk sedikit nanggepin yang beras gitu kan, El Nino gitu kan. Iya, emang kita kan beras di cap apa di Bulog kan ya. Tapi jangan lupa nih gitu kan, kayak eksporter beras itu ada India, Vietnam gitu kan. Nah, ada El Nino, mereka juga kekurangan supply, ya udah mereka nggak mau ekspor gitu kan. Iya, nggak mau ekspor, ya udah karena akan inflation kemana-mana, jadinya ya kena juga sebenarnya secara nggak langsung ya, tapi secara nggak langsung Indonesia kena juga sebenarnya. Iya. Secara nggak langsung. Iya, pasti sih. Terus harga amonia, urea, sel Elsa kemarin, sekarang harga amonia mulai nanjak karena kan ikut ini juga nggak sih, harga oil juga. Oil kan udah mulai make a comeback. Oil gas, kan, iya, oilnya naik. Oil itu mother of all commodity. Oilnya naik,
substitute dari oil, gas, coal mulai ikut naik, ya otomatis harga amonia pelan-pelan juga nanjak kan, karena cost productionnya dia dari gas juga kan ya. Iya. Kalau dari urea itu 80% dari total CO2 itu dari gas ya. Dari gas. Iya, jadi kalau misalnya kita biasa kan kalau sebagian retail kan ada yang cuman trading one day, lihat hari per hari, tapi ada beberapa retail yang memang invest, mereka akan lihat nih, wah ini gas sudah mulai naik nih, kayaknya kita udah siap-siap beli ESA, karena kalau misalnya costnya dia gasnya naik, dia nggak mungkin jual rugi dong, pasti akan pass on juga ke customer kan, jadi udah start beli. Dan menurut aku dengan ESA yang harganya sekarang 775 ya, menurut aku masih menarik sih, walaupun kita udah call buy dari harga berapa, 500-an ya udah naik nih sebenarnya, karena amonianya belum mencapai puncaknya nih, kemarin emang agak naik terus pullback dulu. Terus TBLA gimana? Nah TBLA gimana nih? Sebenarnya TBLA menarik ya, tapi dia lebih ke sugar ya. TBLA tuh bisa bilang menarik ya, itu sebenarnya bukan CPO company tuh. Iya. Dia kayak consumer gak sih? Dia masuk consumer kan ya? Consumer company, karena dia mostly itu dari segi raw mat-nya atau inventory itu dia kan trading, dari segi revenue itu trading kan ya. Sugar itu dia itu dapat jatah memproduksi gula. Nah jadi di Indonesia tuh ada jatah impor, terus bisa jatah memproduksi gula gitu kan. Dia itu dapat yang lumayan banyak, sekitar berapa ya? Saya pernah baca. Saya agak, if I remember nanti saya lebih cek. Tapi kalau nggak salah tuh Indonesia tuh cuman produksi gula tuh 3 juta ya, per 3 juta ton ya per tahun kan. Dia tuh dapat sebagian besar dari TBLA. Iya. Sisanya kan kita import, ya kan. Dia ada import juga kan? Sugar naik, kita lihat nih dari segi indeks namanya Basu Insu ya kalau di itu ya. Itunya naik, sugar naik, ya naik ini kamu nih. Iya. Kemarin naik kan? Iya, naiknya lumayan. Kalau TBLA ini mungkin agak beda nggak sih sama hoki? Jadi gini, kalau TBLA itu karena sugar naik, dia ada direct benefit nggak kalau harga gulanya naik? Karena kan nggak di cap nggak sih ya? Kalau kayak hoki itu kan berasnya dipatok, yang namanya menguasai hajat hidup orang banyak, apalagi yang krusial itu beras, nggak mungkin berasnya naik kenceng ininya ikut naik. Makanya kalau kita lihat TBLA nih sempet naiknya kayak lumayan deh. Aku sempat lihat tuh berapa kali breakout, cuman tahu-tahu harganya udah 855 tuh. Nggak tahu deh, aku udah nggak berani ngobrol lagi sih. Waktu di 700-an itu lumayan sih. Ini company consumer company. Iya. Black index indeks sugar aja naik ya. Dulu dia ada CPO juga kan ya, tapi nggak banyak ya. CPO-nya ada, dia produksi biodiesel juga, tapi nggak gitu banyak sih, dia lebih banyak ke sugarnya sih sekarang sih. Tapi ya di company dividend yield-nya menarik kok, sekitar waktu berapa ya saya lihat ya, 7%, 8% ya. If I remember ya, waktu itu harganya di berapa ya? Iya. Iya harganya nggak inget, tapi dividen payout ratio-nya terus naik sih. Iya. Iya, dia bagus sih dividen payout ratio-nya. Terus nih ada juga Citra Borneo itu bagaimana Pak? Dia besar di Kalteng. Aku nggak tahu nih Citra Borneo ini apa sih? Citra Borneo. Cabut. Itunya anaknya si SSMS ya? Oh, cabut. Oh, ini. Oh. Itu tunggu di transfer aset aja sama si SSMS nanti. Oh iya, ini IPO sama Maybank nih. Aku aja nggak beli karena aku nggak tahu gitu, nggak ketinggalan, kayak kurang rame gitu, kurang viral. Jadi aku nggak tahu udah IPO ya. Naik banyak sih ini dari IPO. Oh iya. Gila dari 500 ya. Iya, barangnya nggak ada. 690 barangnya nggak ada. Aduh, aku nggak tahu sama sekali. Ternyata udah IPO, baru kita tahu ternyata nih anaknya SSMS, di mana SSMS punya 17,6%. Ya, tapi secara valuasi gimana? Harga udah 3.000 loh. Wah. Jarang ada yang cover ya ginian mah. Iya, barangnya nggak ada juga. Iya, susah. Susah kalau untuk valuation.
Harga CPO itu ditentukan oleh supply dan demand dunia. Indonesia kan ekspor CPO terbesar dan bisa menjadi penentu harga CPO dunia. Maksudnya bisa nggak kalau kayak gitu? Indo yang nentuin karena dia salah satu pemain terbesar di dunia. Bisa banget dengan adanya bursa CPO ya, nanti kan Oh pemerintah iya, tuh rencana mau terbitin bursa CPO iya ya benar-benar. di bulan depan ya kalau nggak salah ya. Hmm. Nah, itu bisa banget karena kan Indonesia tuh jadi gini, total production CPO di global itu sekitar 70 sampai 80 juta ton ya kan. Nah, 50 jutanya sendiri pun dari Indonesia gitu kan. Itu kita tuh paling gede gitu kan CPO-nya. Nah, tapi kenapa sih kita acuannya tuh di Malaysia atau di Belanda kan? Soalnya karena kita kebunnya terlalu luas, ini nggak bisa gitu juga. Kebun kita terlalu luas ya kan, data-datanya itu masih berceceran atau masih widespread, itu susah gitu kan. Kalau Malaysia, kenapa kita patokan Malaysia sama atau nggak Belanda? Karena Malaysia itu ya bisa bilang kebunnya itu nggak seluas Indonesia ya kan. Jadi itu sampai itu dari segi data-data yang dikolek itu bisa lebih bisa bilang lebih cepat ya, lebih cepat, lebih rapi juga. That's why makanya kan Malaysia itu kalau ngomongin ekspor supply itu lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia tuh lagging sekitar 2 bulan. Jadi menurut saya bisa, tapi harus dibenari dulu data-datanya, pengkolekan datanya sih. Oke. Terus apakah hubungan? Oh, dia nenek Jolin Agro. Jolin. Belum liatin saya. Iya, kayaknya aku juga nggak berani deh yang kayak gini, soalnya nggak ngerti mainnya gimana. Pergerakan sahamnya juga sangat-sangat volatile, jadi agak susah. Terus market cap-nya juga 1T, agak tipis-tipis juga, jadi ya terus nggak ada yang cover juga. Selama itu belum ada yang cover, aku rada nggak berani sih. Terus apakah hubungan antara RSPO atau ISPO dengan carbon credit? Apakah ada hubungannya? Ada. Jadi RSPO itu bisa dibilang akan semakin meningkat dengan adanya juga jumlah karbon yang ini kan kalau misalnya kita lihat ini, bentar ya, saya share. Jadi salah satu indikator RSPO itu juga di karbon gitu kan. Kalau emang penggunaan karbonnya itu sedikit juga, ya kan, ya udah nih company RSPO-nya tuh lebih bagus lagi gitu kan. Nah, ada hubungannya nggak sama karbon kredit? Ada. Ini kan semakin kita lihat ini kan TAPG ini masih net karbon negatif kan ya. Nanti kalau misalkan dia udah net karbon positif, terus habis itu dia RSPO-nya otomatis meningkat juga, diuntungkan juga sama ya bursa karbon gitu sih. Net karbon negatif itu berarti dia tidak menghasilkan karbon. Menghasilkan maksudnya? Oh, dia menghasilkan. Terus kalau nanti dia positif artinya apa? Dia ini nyerap karbon. Oh, dia menyerap karbon. Iya, kemarin juga ada yang nanya. Ini kan kayak Woodsuli kan dia punya hutan. Nah, kalau perusahaan CPO gitu kan punya perkebunan. Nah, perkebunan kan konotasi orang kan tanaman itu menghasilkan O2 atau oksigen. Nah, kalau kayak gini mereka nantinya bisa jualan karbon juga nggak? Tapi kan beda tanaman nggak sih? Jadi makanya sorry. Saya kebalik. Ini udah net karbon negatif tuh maksudnya menyerap karbon. Sorry. Saya kebalik. Oh, ini udah dapat net karbon yang nyerap karbon maksudnya. Menyerap karbon berarti kan dia menghasilkan O2 kan? Iya, sorry. Saya kebalik. Iya, dia udah nyerap karbon. Kalau misalkan ada karbon trading atau apa bisa beneficiary sih. Iya, bisa kan nantinya. Tapi biasanya bisa. Setahu aku atau yang aku baca, yang tanaman yang menghasilkan karbon itu biasanya tanaman bakau ya. Kalau sawit itu mungkin hasilnya kecil kali, makanya walaupun perkebunannya besar, karbon atau oksigen yang dihasilkan nggak sebanyak yang memang tanaman yang khusus menghasilkan yang kayak hutan lindung yang dimiliki Wood atau Suli gitu kan. Makanya mungkin nanti bisa aja mereka alihkan sebagian jadi hutan bakau buat menghasilkan karbon untuk ditradingin. Karbon O2. Iya, O2. Iya.
Oke. Terus tahun 2021 hingga 2022 harga CPO kan sempat all time high. Tapi harga saham CPO Planters nggak begitu naik. Apakah kali ini ada harapan untuk harga sahamnya naik? Nah, waktu ke tahun kemarin kan kena pack yang nggak berekspor ya, Harel ya. Yang mungkin kali ini harapannya dengan adanya yang tadi di share itu, aduh apa sih namanya? Simirah mungkin itu nggak akan terjadi. Kalau nggak akan terjadi pembatasan ekspor sih harusnya sahamnya bisa perform, hopefully ya. Soalnya kan kemarin itu lagi enak-enaknya, kayak semua orang udah semangat, tiba-tiba nggak boleh, langsung bubar, pestanya langsung bubar semuanya, langsung kagak jadi deh. Mau party orang udah siap-siap, udah happy langsung nggak boleh pergi ya, udah bubar. Nah, mudah-mudahan nanti government lebih siap lagi, makanya udah dipersiapkan mungkin si Mira 2.0 ini. Jadi harga dalam negeri juga terkontrol dengan baik, harga luarnya juga mereka mau ekspor kan, toh dapat devisa. Jadi harusnya aku bilang sih lebih rapi ya. Mungkin tahun kemarin belum ada persiapan, makanya takut dalam negeri kekurangan, langsung dilarang ekspor. Nah, mudah-mudahan tahun 2023 mungkin 2024 mungkin feeling aku sih ini akan jadi performnya di 2024 nggak sih, Karel? Iya, tadi yang dibilang cerita tuh benar banget. Untuk tahun 2024 ya lebih perform ke 2024. Kenapa? Soalnya satu, dampak dari El Nino udah mulai berasa. Nah, itu tadi ketika ekspektasi saya ketika Malaysia udah ngomongin dia lower production CPO, itu terbang CPO. Terus habis itu kita lihat di tahun ke depan juga earningsnya para CPO Planters itu marginnya improvement karena pupuk yang turun, ya kan. Nah, di situ yang seru sih tahun depan. Iya, karena tahun ini masih jelek ya. Terus tahun ini earningsnya emang kan tahun kemarin tuh high base ya, jadi tahun ini kan agak turun kan. Nah, tapi tahun ini low base. Tahun depannya itu mulai normalize gitu kan, karena pupuk turun, CPO-nya naik. Terus habis itu dari segi government regulation-nya itu udah nggak se-fluid dulu, gitu kan. Kalau dulu kan fluid banget, itu kan gara-gara spike, spike, terus habis itu government nggak siap gitu kan. Nah itu. Nah itu, kalau sekarang kan government lebih siap banget. Iya. Ya kan? Jadi udah kelihatannya mereka udah mempersiapkan untuk stok dalam negeri sama yang buat ekspor ya. Jadi nggak langsung buru-buru, nggak boleh ekspor. Jadi soalnya kalau nggak boleh ekspor juga devisa kita juga turun, karena ini salah satu penyumbang devisa yang cukup besar nih penjualan CPO ini. Oh iya, makanya resultnya masih jelek-jelek ya. Kayak kemarin tuh salah satu aku lihat jelek itu karena ya harga pupuk yang tinggi itu. Ya, pupuknya tinggi, terus habis itu ya harga CPO kan turun kan, masuk ke 32 waktu itu kan. Nah, tapi kan sekarang CPO udah rebound dari 37 gitu kan, sempat ke 4.000, turun lagi karena Malaysia ngomongin overproduction. Nah, apalagi nih kalau misalkan Malaysia udah sekali ngomongin dia production lower, nah ini seru nih. Nanti kita tunggu update-nya dari Karel nanti ya. Iya. Oke, terus untuk net profit Q2 TAPG DSNG kenapa turun signifikan dibanding Q1? Yaitu ya tadi ya harganya turun. Ya harga apa sih namanya kalau orang bilang ESP-nya turun sama harga pupuknya naik. Jadi itu yang membuat dua-duanya turun. Aku rasa rata-rata sama nih. Semuanya Q2-nya jelek. SIMP. Nah, ada yang nanya SIMP. SIMP itu dia lebih ke downstream produk yang Bimoli ya. Bimoli, Bintang Manado Oil. Itu lebih ke sana aja sih. SIMP mungkin agak berat ya karena adanya minyak kita yang di cap di 15.500 per kilo gitu kan. Jadinya dia nggak begitu bisa naikin minyak goreng sawitnya karena ketahan juga di sini. Makanya kita ngeliat itu harga minyak goreng curah di tradisional and modern market itu relatively stable, nggak naik waktu lebaran kemarin gitu kan. Jadi untuk SIMP sih saya merasa sih belum atraktif aja sih menurut saya.
Iya, mungkin mungkin kita bilang untuk saat ini nggak terlalu menarik berdasarkan data-data tadi. Tapi kalau misalnya nanti ini sektor bener-bener manggung, ya itu mah saham mah kalau udah lagi manggung mau apapun juga naik sih ya kan. Cuman kalau secara data ya karena itu jadi secara fundamental nggak terlalu menarik sih. Tapi ya sekali lagi ini pengabdi Salim. Semua yang berbau Salim itu akan menarik pada waktunya. Kapan nggak Menarik pada tahu. waktunya. Iya. Kapan kita nggak tahu. Iya benar. LSIP sih, menarik sih sebenarnya LSIP. Kalau Iya. misalkan ada call protection sih, sabi sih. Iya. Dan harga 990 itu atau di bawah 1000 biasa ada klien aku yang suka banget beliin terus. Tapi waktu naik tinggi juga dia nggak jual. Memang dia cuma beliin doang. Kerjanya ngumpulin doang. Nah itu akan ada something yang menarik ya. Kita nggak tahu, biasa kalau orang beli gitu ya pasti tujuannya mau cuan dong. Kalau misalnya dia beli nggak cuan, ngapain dia invest kan? Oke. Terus oh ya, bursa CPO itu kapan sih launch-nya? Waktu itu kan rencananya di bulan Juni, ya kan? Tapi kan itu mundur lagi gitu kan. Nah, kabarnya di bulan depan. Tapi ya kita nunggu aja gimana kabarnya. Soalnya setahu saya itu dari CPO company juga ya cuman masih dibilang kayak DCLG, TPG gitu, ya udah siap-siap dulu aja gitu. Tapi untuk edukasi atau apa tentang bursa CPO belum gitu. Ini sih belum sih. Iya nih, jangan-jangan kayak bursa karbon lagi. Pas bursa karbonnya mau launch, saham karbonnya semuanya pada naik nih. Pada naik. Iya. Ya, bisa aja. Jadi nanti kalau ada bursa CPO ini mekanismenya gimana sih? Kayak komoditi gitu yang diperdagangin. Iya, sama kayak ini sih. Kalau aku pernah melihat bursa Malaysia trading CPO tuh, jadi ya sama kayak saham aja, kayak bid over, sama kayak gitu. Tapi nanti ini di Indo pakai Indonesia, yang CPO Indonesia keren gitu, dong. untuk supply-nya lainnya. Keren. Jadi kita menunggu aja nih, kalau misalkan ya mudah-mudahan jadi kan. Iya secepatnya. Iya, kan memang rencana Oktober ya, mudah-mudahan nggak mundur-mundur lagi. Soalnya kita kan biasa patokannya harga bursa Malaysia punya price. Malaysia, Belanda, Rotterdam. Iya. Oh, oke. Terus apalagi ya yang menarik yang kita belum bahas di sini. Adakah yang miss dari saham-saham CPO lainnya? Kayaknya hampir semua CPO nih udah kita bahas ini. Nah, ya ada lagi ya? Gosco. Oh iya. Gosco itu ini loh, 100% RSPO loh. Oh gitu. Sorry, ANJT, sorry. ANJT. ANJT 100% RSPO. Oh iya, kita tuh belum bahas ANJT loh. ANJT ya 100% RSPO. Oh. Dia itu kenapa bisa RSPO-nya 100% karena dia tuh kebunnya tuh spread tapi kecil-kecil gitu. Jadinya untuk verifikasi RSPO gitu lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Kalau di sini kan kebunnya luas tuh ya kan. Verifikasi RSPO-nya agak sulit. Tapi kalau Gosco tuh lebih ya gampang gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak katalis kayak ESG atau apa yang lainnya itu Gosco. Bukan Gosco lagi. ANJT. Iya nih, ANJT aku juga sampai lupa. Ini juga salah satu yang aku suka sih. Ini juga kemarin El Nino-nya naik, tapi produksinya malah naik ya. Karena kita masih terdampak dari La Nina. Kita kan 2 tahun La Nina nih, ya kan? Iya. Jadi efeknya masih berasa sampai bulan ini. Nah, efek dari El Nino tahun ini kemungkinan akan berasa di November atau Desember. Tapi ANJT ini kira-kira tanaman itu usianya masih muda atau kayak masih muda ya? Atau gimana sih? Soalnya ini juga jarang banget yang cover. Itu di 13 tahun. Oh oke dong. Yield-nya juga bagus, 19. Cuman bukunya belum aku begitu liatin sih. Dia tuh tapi luas lahan itu, balik lagi. Karena dia kecil-kecil, spread. Dia tuh luas lahan tuh cuma 53.000 hektar.
Oh, kecil dong. Jadi Iya. setengahnya si DSNG sama ini sih Oh, terus sama ini ya, dia mencar ya. mencar-mencar ya. Jadinya kemakan di logistik cost-nya sih. Oke. Ini sih kemarin melejit naik karena berita Pak LKH katanya ada masuk waktu itu. Sempat naik kencang. Sakti lah Iya, PLKH. iya. Ya, kita juga sekarang mau belajar nih jadi value investor. Jadi beli sekarang, panennya nanti. Ya nggak se-value mereka, Pak LKH lah, bisa yang lama sekali. Kita mungkin beli sekarang, panennya nanti tahun depan pas lagi perform, ini sektornya lagi perform, kita udah punya barang gitu, jangan ntar perform baru masuk. Terus apa sih nih Fapa emang saham nih? Apa? Aku Nggak tahu. belum liatin kalau apa. Iya, ini yang kecil-kecil sih kita nggak gitu ngikutin ya. Oke. Kurang ini sih. Nanti saya coba liatin ya. Kalau NSSS tadi kamu bilang katalisnya apa sih? Ini NSS itu lebih ke ini sih, capacity expansion-nya itu double di tahun depan. Jadi dari segi revenue, net profit itu double juga. Jadi earnings growth-nya itu bisa dibilang eksponensial lah untuk di tahun depan. Nah, dari situ kita suka. Tapi balik lagi ke valuation wise itu masih mahal, masih di atas TAPG dan DSNG, tapi ini bisa dijustified karena umur tanaman dia tuh paling muda, di sekitar 9 tahun. Jadinya ketika TAPG, DSNG, LSIP ini yang tadi udah mulai nggak begitu prime, nah NSS ini yang paling produktif di antara yang lainnya. Jadi masih bisa dijustified. Luas lahannya cukup besar nggak ini? Gede. Sekarang itu baru di sekitar 25.000, tapi kan masih ada land bank sekitar 25.000 lagi. Nah itu mulai ditanemin. Jadinya itu yang ngejaga dia untuk di 5 tahun ke depan itu plantation age-nya itu masih di sekitar 9-10 tahun. Jadi masih prime. Oke. Menarik. Terus ada yang nanya mengenai Smart dan CK. Smart itu yang Sinarmas Agro Research itu bisa dibilang luas lahannya itu luas banget. Saya coba cek itu sekitar 140.000 ya. Nah Smart ini tapi umur tanamannya itu udah tua ya, 19 sampai 20 tahun ya. Udah paling ujur dong. Iya, terus ya belum begitu atraktif sih di in my view ya sekarang. Kurang liquid juga sih sebenarnya. Iya. Kemarin. Terus apa tadi? CK, Cahaya Kalbar. Wilmar, Iya tuh. Wah, nggak begitu terlihatin, tapi kan ini ya apa namanya yang ngambil ini kan CPO FFB atau CPO production dari TAPG, DSNG dan yang lainnya buat jadi downstream produk. Ini Sania atau apa? Oh, ini udah company udah lama banget loh, listingnya dari 96. Tapi ya begini-begini aja ya, likuiditasnya tipis soalnya, jadi susah kita kadang-kadang. Liquidity is the key kalau untuk market sekarang. Kalau misalnya soalnya pindahan sektor itu atau ada berita yang tiba-tiba keluar itu cepet banget. Kalau dapat barang yang gak liquid atau likuiditasnya tipis, begitu panik orang mau jualan itu kadang susah ya. Ini ada yang nanya apa CSRA ini? Cisadane. Iya. CSRA ya, Cisadane. Wah, aku nggak begitu liatin ini. Iya, aku juga nggak pernah. Aku malah nggak tahu ini, soalnya market cap-nya 1T ya. Terus ini listingnya kapan? Saya kayaknya baru deh. 2020. Iya. Iya. Tapi kita nggak begitu main. Soalnya waktu itu kan memang sektor CPO kan memang belum perform banget. Boleh dibilang nanti kalau misalnya kayak
Kayak call misalnya tiba-tiba performnya panjang dan lama, ini yang kecil-kecil juga pasti ngikut sih. BWPT tadi kita udah bahas Pak tadi sebenarnya. BWPT ya mungkin lebih ke potensi M&A kalau itu benar bisa terjadi. Ya. Nah, kenapa kita suka CPO gitu kan? Karena gini, balik lagi tahun depan itu kan kita nyari yang industri mana sih yang di atas, yang earnings growth-nya tuh di atas industri rata-rata, di atas banks bahkan gitu kan. Nah, salah satunya adalah sektor komod. Terutama kan coal udah pasti ya kan, oil udah pasti. Nah, CPO, nah ini juga pasti menurut saya. Kenapa? Karena balik lagi CPO price itu merangkak naik ke atas. Tahun ini udah low base banget. Nah, dividennya juga ada gitu loh. Oh iya. Jadi dengan valuation 5 kali PE, 6 kali PE, terus habis itu earnings growth bisa 25-30% tahun depan di atas banks gitu kan. Ya, menurut saya sih oke banget sih tetap CPO gitu kan. Iya. Bisa menjadi alternatif investasi, ya kan? Mungkin tahun ini consumer kita atau retailers yang banyak kasih cuan kayak MAPI, terus kayak Mayora ya tahun ini perform banget ya. Ya mungkin saatnya kita ngelihat, karena biasa kan ada terjadi rotasi, hal itu sangat wajar gitu loh. Kalau yang udah tinggi-tinggi biasa ya profitnya udah terbatas, atau nah susahnya gini, mungkin yang gampangnya gini, kalau udah tinggi resultnya misalnya udah bagus kan orang expect-nya dia naik lagi, tapi kan dari high base. Nah biasanya nanti keluar misalnya nggak sesuai atau di bawah itu, nanti orang akan reduce cari yang lagi di bawah. Nah lagi di bawah mungkin sektor CPO ini dengan beberapa katalis yang tadi udah di Karel sebutkan itu menjadi faktor yang patut kita pantau untuk investasi, tapi bukan untuk short term trading, karena nih masih katalis mungkin sampai tahun depan kali ya. Terus katanya Pegun ini emang ini juga ya? Aku malah nggak tahu nih. Pegun. Wah. Ini CPO atau apa sih nih? Kok aku nggak tahu? Consumer non cyclical. Oh ini oh iya, ada perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit terpadu. Aduh ini kita juga nggak tahu nih. Iya belum tahu sih. Ke bit over 1 lot 2 lot gimana kita masuk? Iya ini terus ada juga Jawa nih kesukaannya si Kenny sih sebenarnya nih. Dulu Kenny suka banget nih sama Jawa. Dulu Jawa ada Warren ya kan? Ada. Iya. Aduh, kalau dari angka sih kurang menarik ya Jawa ini untuk saat ini ya. Ya kecuali nanti sampai CPO-nya benar-benar gerak semua. Nah ini ya itu mah semua orang biasa, kalau misalnya contoh ya, kalau call lagi main mau yang call yang paling kecil pun semua disikat gitu loh, sama nantinya bisa aja gitu. Kalau PAM apa sih? PAM kan perusahaan investasi, dia kan sih udah nggak ada CPO kan? PAM itu lahannya udah diambil STAA. Jadinya CPO-nya tuh udah nggak ada. Jadi dia adanya masuk MMLP. PAM ini isinya MMLP. MDKA, MMLP. Iya, jadi kayak semacam kayak Saratoga nggak sih nih perusahaan investasi? Iya, jadi ini Saratoga. Iya, jadi PAM ini bukan CPO lagi. CPO udah divestasi, udah dijual ke STAA udah sekitar tahun kemarin apa? Belum lama sih, tahun kemarin kalau nggak salah. Jadi di perusahaan investasi aja yang dalamnya ada beberapa company gitu loh. MLP sama MDKA. Berarti under coverage kamu baru 3 itu yang tadi ya? 3 itu, tapi ada ngeliatin juga sih. Arsip tetap kita liatin sih sebenarnya. Tapi kita belum buat reportnya aja. Oke, menarik. Oke, mungkin kita sekarang masuk ke technical ya. Siap. Oke, bentar ya. Oke, thank you teman-teman. Thank you banget. Mudah-mudahan habis ini langsung deh pada
terbang. Enggak lah, kalau ini nggak bisa langsung terbang karena will take some time untuk proof. Nanti begitu proofnya terjadi biasanya harganya udah nggak segini. Iya, ya, ya kita tapi dari beberapa katalis tadi yang disampaikan plus mungkin akan beneficiary juga dari bursa karbon. Iya. Ya bisa lah gitu kan. Ya itu sih mungkin. Thank you ya cerita tim CLC. Thank you juga teman-teman nih yang udah hadir Iya. untuk hari ini. Ya, oke, mungkin saya serahkan kembali ke cerita. Oke, thank you Karel. Aku izin share untuk technical. Oke, dari from the beginning. Oke, ini untuk technical minggu ini ya. Sekali lagi disclaimer seperti biasa. IHSG kalau bullish skenario ini koreksi tapi masih bertahan di support 6950. Jika bertahan di level tersebut akan membuka peluang IHSG untuk rally menuju target symmetrical triangle di 7130. Sekarang udah 7022 ya. Kemudian untuk bearish skenario jika IHSG menguat tapi kembali membentuk bearish divergent, koreksi akan lanjut dan menguji last low di 69 dan jika terlewati akan membuka double top menuju 6760. Untuk saat ini sih kelihatannya kita akan menuju bullish ya, karena komoditi kalau sampai perform biasanya itu cukup gede ke impact ke indeks ya, dan kalau banknya juga bergerak naik atau bertahan aja itu udah lumayan. Nah kita bisa lihat dari sini kalau rotasi sektor yang saat ini lagi perform, yang improving ini nggak ada untuk weekly-nya, yang lagi perform ada IDX Basic sama IDX Energi. Nah makanya karena ini berpotensi banget indeks kita untuk bertahan di atas, dan juga ada IDX Infra. Yang turun adalah IDX Cyclical, IDX Prop, dan yang ada di lagging ada IDX Trans, IDX Health, IDX Tech, dan ini ada IDX Non-Cyclical ya, ini aku nggak kebaca. Kemudian kalau daily-nya ini yang improving ini ada cukup banyak, ada IDX Health, IDX Tech, IDX Industry, IDX Trans, IDX Cyclical. Yang ada di leading ada IDX Basic, dan ini energi agak turun sedikit. Infra ada di weakening, kemudian Prop dan Cyclical, IDX Finance ada di lagging untuk daily-nya. Kemudian yang finance yang weekly, ada yang improving nih, yang Saratoga yang kemarin naiknya cukup banyak. Kemudian ada BTPS, ada BBNI, kemudian ini ada apa sih, BJBR ya. Dan yang leading ada Penin Bank, ada Bank Mandiri, ada PNBS. Kemudian di sini ada Bank Niaga yang turun ke weakening, ada Tugu yang turun di weakening, BNII, BBHI, Bank Danamon, BBRI, dan BTPN. Kemudian yang lagging ada di Arto, Bevin, BBYB, Agro, Amar, BRIS. Dan ini apa ya, BBRI ya. Kemudian yang basic ini secara weekly yang ada di ESA ini masih di improving. Jadi yang improving ini biasanya akan menarik karena dia akan pindah, umumnya akan pindah ke leading. Jadi kita suka beli yang di improving. Yang di leading atau saat ini lagi manggung ada di apa sih, Barito, ada BRMS, ada Tekim. Ini apa sih, NCLI ya. Kemudian yang weakening ada Indakiat, ada Semen Cibinong, SMGR, ISSP, dan yang lagging ada di Inco, ada di Weton, TPIA, PSAB, MDKA, Arci, SMBR, INTP, DKFT. Kemudian saham yang menarik, ya kebetulan karena kita bahas CPO, dan CPO yang cukup menarik saat ini ada di TAPG, karena TAPG akan menarik jika break 590. Rekomendasi technical untuk TAPG adalah buy if break 590. Saat ini harga TAPG masih 575 ya. Break resistant downtrend line di 570. Kenaikan berlanjut akan menguji resisten berikutnya di 590. Jika TAPG berhasil melewati 590, akan membuka peluang TAPG untuk rally menuju 650. Buy area di 590 hingga 565, target pertama 620, target kedua 650 dan stop lossnya 560. Parabolic SAR di sini sudah positif. MACD udah positif, parabolic SAR juga positif. Kemudian untuk ESA ini
Koreksi namun akan tes poin B di 730. Bertahan di level tersebut, ESA akan kembali rally menuju PR set bad pattern di 1060. Jadi ini upside-nya ini sangat menarik, ditambah kemungkinan kenaikan harga amonnya yang masih berlanjut. Buy area bisa dilakukan di 800 hingga 740, target pertama 865 dan target kedua 1060, stop lossnya 720. Jadi saat ini ESA masih berada di harga 755 ya, stop lossnya 720, jadi cukup dekat. Tapi kalau misalnya ESA-nya berhasil rebound karena dia ternyata yang 730 itu udah mantul lagi, upside-nya ini menarik 865 hingga 1060. Kemudian NCKL tuh break resisten di 1060. Jika tetap bertahan di level tersebut, NCKL akan kembali rally menuju 1345 hingga 1560. Rekomendasi teknikal untuk NCKL adalah buy area bisa dilakukan di 1175 hingga di 1100. Target 1 di 1345, target kedua 1560 dan stop loss di 1070. Ini juga sangat menarik. Ini ada Mutu, yaitu emiten yang terkait dengan bursa karbon yang akan launching tanggal 26 September. Mutu ini rally dalam beberapa hari dan akan tes last high di 208. Jika break level tersebut, maka Mutu berpotensi kembali rally menuju 270. Parabolic SAR sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Dan buy if break 208. Kemarin sebenarnya sempat break tapi terjadi profit taking karena wajar ya, ini naik udah 3 hari. Jadi hari keempatnya naik, kemudian ada yang profit taking. Buy area bisa dilakukan di 200 hingga 185. Target price untuk pertama ada 220, target kedua adalah 240 dan stop loss di 185. MACD-nya belum terdeteksi karena ini baru listing. Kemudian ada Total, karena kemarin saham-saham konstruksi pada terbang, pada rally. Total ini salah satu saham konstruksi yang sangat menarik karena memang company-nya udah listing lama dan company-nya rutin membagikan dividen gede karena kemarin juga naik kenceng karena dividen, dan ini belum banyak yang dibeli orang, tapi ini sangat menarik teknikalnya. Rebound dari support 356, kenaikan akan berlanjut dan menguji last high di 405. Jika 405 itu terlewati, maka akan membuka peluang bagi Total untuk rally menuju 460. Indikator MACD sudah membentuk golden cross di sini. Rekomendasi teknikal untuk Total adalah buy area di 388 hingga 376. Target 1 adalah 406, target kedua adalah 420 dan stop loss di 372. Dan ada PGO ini juga habis rebound. Ini juga company yang terkait dengan bursa karbon. PGO ini break last high di 1455. Structure uptrend masih valid, kenaikan berlanjut akan menuju 1835. Saat ini PGO sudah berada di Kumon, Tenkan-sen dan Kim-Jun-sen level. Rekomendasi teknikal untuk PGO adalah buy area di 1630 hingga 15, target 117, target kedua 1835 dan stop loss di 1455. Parabolic SAR dan MACD sudah positif. Oke, thank you. Itu untuk beberapa yang kita bisa lihat untuk minggu depan. Oke, mungkin Karel ada mau disampaikan untuk teman-teman sebagai closing statement-nya. Oke, mungkin ya teman-teman, thank you untuk hari ini. Jadi untuk CPO sektor kita don't be one yang upgrade tuh overweight, karena kita ngeliat dari segi sentimen positif yang banyak banget dan belum begitu fresh di market. Dan di sektor itu earnings growth di tahun depan itu above dari industry kita expect dengan dividen yang oke juga. PE valuation masih rendah, jadi kita suka di sektor CPO ini. Dan juga kalau misalkan mau ikutin update saham-saham stock pick atau apa, ya bisa daftar di Trimega Sekuritas. Dan juga ya cerita share juga, kita bisa cerita juga ya. Thank you teman-teman atas waktunya hari ini. Sorry kalau misalkan ada kesalahan dari kata-kata ya, kata-kata yang kurang jelas. Thank you juga nih tim cerita, tim CLC. Thank you banget untuk Karel dan Trimega Sekuritas yang udah memberikan edukasi ke teman-teman semua. Kita sangat dapat banyak insight dan mendapat banyak ideas kenapa sektor ini patut kita perhatikan, karena beberapa yang udah disampaikan Karel. Jadi Karel ini yang pertama upgrade juga ya, pertama dan the only one ya mungkin ya. Jadi mudah-mudahan sektor ini benar-benar perform, jadi orang akan ingat sama Karel. Jadi cuannya jangan lupa traktir Karel makan nih nanti.
Tuh Karel leading indicator. Oke, mungkin gitu dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Nanti minggu depan kita akan ada topik lagi yang menarik. Oke Karel, mungkin nanti kalau bener-bener nanti udah manggung banget, nanti kita invite salah satu emiten under your coverage ya nanti. Ya, siap. Oke. Ya udah. Thank you. Oke, thank you semua. Sehat selalu dan happy weekend. Happy cuan. Cuan. Thank you, bye. Bye. Thank you.